Kata motivasi itu adalah kata yang berbahaya. Sebenarnya setiap orang itu bisa menulis cerita hidup mereka, Mas. Banyak konsep di ilmu marketing itu tidak hanya bisa diaplikasikan untuk brand atau produk atau bisnis, tetapi untuk diri kita nih, untuk kita masing-masing. Pekerjaan mereka itu gak sesuai passionnya. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Bilal Faranov di podcast Suara Berkelas di episode ke-12. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, idola aku, ada Mas Henry Manampiring, atau biasanya dipanggil Om Piring ya. Boleh. Halo. Dan hari ini kita bakal mengulik tentang kehidupan, terutama dari sisi marketing ya, Mas Henry. Dan kebetulan bagi teman-teman yang baru follow Sekelas dan baru follow Suara Berkelas, kita bangun platform Sekelas ini, Mas. Untuk teman-teman yang malas, kayak aku backgroundnya malas juga, tapi mau berkembang. Makanya kita kumpulin teman-teman yang mau berkembang tapi masih malas-malesan di Sekelas. Dan ngomongin malas-malesan nih Mas Henry, kita semuanya tahu Mas Henry juga pernah tulis filosofi teras. Dan banyak teman-teman di Sekelas rekomendasiin, ayo dong ajak Henry Manampiring ke Sekelas. Dan kira-kira apa sih yang menurut Mas Henry ini permasalahan terbesar dari rasa malas, terutama bagi anak Gen Z gitu? Kalau dari apa yang saya pelajari ya, bertahun-tahun hidup dan kerja, itu adalah kata motivasi, itu adalah kata yang berbahaya. Saya bilang motivation is overrated word. Karena banyak orang mengira bahwa untuk bertindak mereka perlu motivasi. Makanya kita kenal istilah quote-quote motivasi, ya kan? Kita kenal istilah profesi motivator Motivator gitu. ya. Jadi selalu orang menganggap bahwa saya butuh motivasi sebelum bisa bekerja, dan lebih parahnya lagi, saya butuh motivasi itu didatangkan oleh eksternal. Gua kalau belum baca quote motivasi, gua nggak termotivasi. Iya. Kalau belum dengerin motivator, gua nggak punya motivasi. Nah, belakangan gue baru menyadari bahwa itu semua kekeliruan. Dan kalau kita menghadapi hidup, mengandalkan motivasi, saya rasa kita akan melambat sih progres. Gitu. Jadi cobalah mengeluarkan kata motivasi. Bahwa kamu untuk melakukan sesuatu, kamu melakukan itu karena itu hal yang baik dilakukan. Karena hal itu harus dilakukan. Jangan memfaktorkan motivasi. Saya pakai analogi di buku saya yang sebelumnya, The Compass gitu ya. Kompas ya. Bayangin kalau prajurit apa tentara itu baru bisa berperang kalau nunggu mood. Mati kita kan. Musuh udah datang, udah dekat. Tunggu, belum ada mood. Gitu kan. Nggak bisa gitu. You have to do it. Seneca, seorang filsuf stoik dari Romawi, itu punya kutipan life is warfare gitu. Yes. Hidup itu seperti peperangan. Dan kalau kita prajurit, kita nggak akan nunggu mood. Nah, jadi bagaimana cara mengusir rasa malas? Nah, ini bagus nih. Karena unik kata-katanya malas kan. Malas. Malas itu identik, antidotnya itu adalah motivasi, ya kan. Kalau saya termotivasi, saya tidak malas. Nah, coba itu malah dihilangkan. Gitu. Jadi kamu nggak perlu menunggu motivasi. Kalau kamu sudah mau melakukan sesuatu, kamu tahu ini yang terbaik, males nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan tunggu males itu hilang. Tapi kamu bahkan bisa bertindak, bahkan ketika kamu malas, kamu tetap bisa bertindak. Satu buku yang saya sangat rekomendasi itu Atomic Habit. Ya. Itu bagus banget. Dan apa yang diajarkan di buku itu benar gitu. Ya udah, kalau kamu males, enggan buat lari 10 menit aja, ya udah bisa nggak 5 menit? 5 menit masih nggak mau, ya udah larilah 2 menit. 2 menit masih terlalu capek, ya udah tetap aja ikat sepatu larimu dan keluarlah dari rumah. Poinnya itu adalah act anyway. Ya. Dan males atau termotivasi itu irrelevan. Oke. Nah, gitu dulu Bilal. Dan itu menarik banget karena mungkin follower Sekelas, orang-orang follow yang Sekelas itu mereka mikir, wah hari ini aku mau semangat, lihat postingan Sekelas dulu. Jadi kalau nggak ada postingan mungkin mereka nggak semangat. Jadi
aku setuju banget sama Mas Andri bilang tadi, banyak dari kita itu menggantungkan sesuatu dari faktor eksternal ya. Mungkin kalau dokter juga bilang hari ini ada pasien mendadak udah di IGD, wah lagi ngamut nih, lagi mageran, pasiennya meninggal gitu. Itu salah satu hal yang menurut aku di dunia kreatif juga bahaya kalau menggantungkan diri pada mood. Apalagi menulis ya Mas Andri. Apalagi menulis. Oke, pertanyaan simple sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih intimate tentang marketing dan kehidupan lainnya. Aku penasaran, Mas Henry ini latar belakangnya itu apakah seorang penulis, sastrawan, atau justru sebaliknya? Boleh sharing nggak latar belakang Mas Henry sehingga sampai di titik seperti saat ini? Ya, pertanyaan latar belakang nih agak tricky. Tapi saya pakai patokan kalau saya bikin kurikulum vitae ya. Oke. Itu isinya apa gitu kan. Oke. Nah, CV saya itu didominasi oleh bekerja kantoran sebagai profesional. Jadi saya sudah bekerja itu 25 tahun di korporasi di bidang marketing atau advertising. Jadi kalau ditanya paling banyak latar belakangnya apa? Bukan penulis sebenarnya, tapi kerja aja gitu, kerja kantoran biasa. Memang sekarang saya memutuskan menjadi penulis full time, tapi ini belakangan. Bahkan jurusan kuliahnya juga jurusan apakah berhubungan dengan sastrawan atau enggak? Walaupun bekerja kantoran ini agak-agak intimate nih pertanyaannya. Jadi jurusan kuliah saya itu akuntansi, nggak kepake di pekerjaan, nggak kepake juga di penulisan. Jadi buat teman-teman sekelas yang mungkin saat ini galau karena merasa salah kuliah, jangan putus asa, tenanglah gitu. Kuliah apapun kamu, walaupun kamu anggap, aduh kayaknya salah gitu ya, it's okay gitu. Dia bukan harga mati menentukan keberhasilan atau produktivitas kamu selanjutnya. Minimal dari pengalaman saya seperti itu. Memang ada beberapa profesi yang butuh jurusan atau kuliah yang benar gitu kan. Ya saya nggak mungkin dong maksa jadi dokter bedah syaraf gitu dengan pendidikan akuntansi, ya nggak mungkin kan. Iya benar. Jadi memang ada bidang-bidang yang memang kuliahnya harus benar. Tapi di luar itu cukup cair kok. Cukup. Iya. Ya kadang masa depan itu nggak linear ya. Orang mikirnya aku harus kuliah jurusan akuntansi, lulusnya dia akuntan gitu. Itu mungkin dulu banget ya. Jangan. Ini sekarang nggak seperti itu. Karena menurut aku relate Mas. Jadi aku jurusannya juga nggak sesuai sama yang aku jalani saat ini gitu. Oh ya. Mungkin orang mikirnya aku harus ambil keputusan di usia 17 tahun. Kan orang mikirnya udah ambil keputusan hidup aku di usia 17 tahun. Jadi aku harus kuliah jurusan ini, kerja jurusan ini, terus dapat jabatan jurusan ini gitu. Dan itu yang menurut aku banyak orang kemudian stres ya Mas. Mereka kayak bergantung pada ekspektasi mereka sendiri gitu. Iya, dan teman-teman sekelas harus ngerti konsep pivot. Ya, bergeser gitu. To pivot itu kan kita ngerubah arah gitu, bergeser, dan itu tuh normal dan bahkan lebih mudah buat Gen Z sekarang dibandingkan zamannya generasi saya gitu. Karena kan kalau generasi saya gitu ya, saya Gen X gitu ya, mempelajari sebuah bidang itu kan terbatas. Ya kamu SMA, kalau kamu mampu kamu kuliah bidang tertentu, habis itu ya kamu berusaha memonetize apa yang kamu pelajari gitu kan, jadi sumber nafkah gitu. Habis itu di luar sana tuh alternatif untuk mempelajari bidang baru yang memungkinkan kamu buat pivot itu terbatas zaman dulu. Nah sekarang teman-teman udah terbuka banyak hal kan, online courses banyak gitu kan, sekedar video konten banyak gitu. Jadi lebih mudah lagi untuk ganti haluan. Tentunya ganti haluannya jangan dikit-dikit 2 minggu sekali ganti haluan, itu namanya kamu pelin-pelan dan gak tahu apa yang mau kamu lakukan gitu. Tapi dalam hidup bisa jadi kamu melakukan 1 atau 2 pivot itu sangat normal, lumrah sekarang. Oke. Dan aku banyak dapat DM juga ke aku pribadi, mungkin ke Mas Andi juga, mungkin sering juga pertanyaan yang sama ya. Kak aku juga mau nulis buku nih gitu. Mereka mikirnya aku walaupun pekerjaan aku A, B, C, tapi aku mau nulis buku dan aku juga pengen jadi penulis gitu. Walaupun aku baru nulis 1 buku, tapi ada yang nanya gitu ke aku Mas. Dan aku mikir bahwa sebenarnya setiap orang itu bisa menulis cerita hidup mereka Mas. Sekarang aku mau nanya ke Mas Henry langsung deh, yang udah nulis 8 buku bestseller ya Mas. Kira-kira ada nggak wejangan simple ya untuk teman-teman di luar sana, berapapun usia mereka yang follow sekelas, untuk
ngambil langkah awal menjadi seorang penulis gitu? Kira-kira apa dari Mas Henry sendiri? Ada 2 kali ya wejangannya. Yang pertama introspeksi mengapa kamu ingin menjadi penulis. Dan yang bisa jawab adalah masing-masing. Motivasinya apa? Apakah buat keren-kerenan? Ya, kayaknya biar gue kelihatan keren deh jadi penulis. Iya dong. Apakah hanya duit? Ya, jadi ini kayaknya sumber duit nih gitu. Atau level lainnya adalah karena memang itu kecintaan, memang itu passion saya. Saya suka dengan kata passion karena itu kata yang paling banyak disalahartikan gitu. Karena passion tuh dianggap pokoknya gue lagi seneng sesuatu gitu. Ini hal yang gue senang lakukan. Nggak banyak yang menyadari bahwa akar kata passion itu dari bahasa Latin dan artinya itu sebenarnya menderita, penderitaan. Nah itu hal yang banyak orang nggak tahu. Kenapa memahami ini penting? Karena pertanyaannya adalah apakah kamu rela menderita untuk melakukan ini? Gitu. Kalau sampai kamu demi melakukan hal ini kamu rela jungkir balik, menderita, maka itu true passion. Tapi kalau kamu dalam melakukan ini susah sedikit langsung kicep, langsung nyerah, itu bukan passion kamu gitu. Ya, nulis nggak ada yang baca, nulis konten, bikin konten nggak ada yang nonton, langsung bete, dapat komen negatif, langsung putus asa gitu ya. Berarti kamu tidak rela menderita untuk itu, berarti lupakan gitu, itu bukan untuk kamu. Jadi saya kembali ke penulis, ask yourself first gitu, why do you want to write? Dalam kasus saya sebenarnya mulai menulis yang cukup rutin itu 2004 dan itu di platform blog. Nggak jadi duit, Bill. Udah nggak jadi duit, 2004 belum ada medsos. Jadi tulisan ini mau dipromosikan di mana? Tulisan itu blog itu cuman pasrah menunggu kalau ada orang yang kebetulan mungkin men-search sesuatu dan diarahkan oleh Google ke blog saya. Tapi saya menulis banyak sekali blog. Kenapa? Karena itu bagi saya udah seperti udah seperti kebutuhan jiwa gitu. Saya butuh berekspresi dengan menulis gitu. Waktu itu nggak kenal pembaca, klik, apalah itu segala macam istilah sekarang tuh nggak ada. Tapi saya melakukannya dengan joy. Karena memang itu saya suka. Baru belakangan sesudah jam terbang terkumpul, blognya dilirik, ada yang nawarin menerbitkan, sampai akhirnya saya jadi penulis. Jadi kalau mau menjadi penulis itu yang tadi pertama motivasinya benar, gitu. Yang kedua, apakah aktivitas menulis ini sendiri sudah rewarding buat kamu atau enggak? Gitu. Karena kalau sampai dia merasa baru menikmati menulis kalau ada duit, kalau ada follower, kalau ada likes, ada popularitas, berarti yang kamu cintai bukan menulisnya, yang kamu cintai itu duitnya, followernya itu. Dan mungkin untuk mendapatkan itu kamu nggak perlu menulis. Tapi kalau menulisnya saja sudah membuat kamu happy, ada kepuasan, nah lanjutkan dengan menulislah gitu. Wah itu bagus banget ya, aku mau mengutip dari kata passion tadi. Karena orang kan masih menggunakan passion sebagai lakukan hal yang kamu cintai, asik. Tapi dari sini aku mengutip bahwa ini sebenarnya lakukan hal yang membuat kamu menderita tapi kamu enjoy dengan penderitaan ini ya. Iya, lakukan hal-hal yang kamu rela menderita untuknya. Ya, jadi aku pernah dulu sama dosen aku waktu kuliah itu kayak nulis gitu. 16 jam sehari kita kayak bikin event menulis segala macam, tapi aku sadar 16 jam kok kayak nggak kerasa ya. Menderita nggak kerasa gitu. Iya. Tapi mungkin baru masuk ke dunia pekerjaan yang sebenarnya aku nggak tahu nih. Aku nggak banget mungkin dalam hal matematika aku nggak banget. Tapi disuruh kerja lapannya wah capek ya minta ampun ya. Dan itu ternyata benar kayak Mas Andi bilang tadi. Banyak orang bikin konten segala macam. Mereka kadang rela entertainment, tapi ketika nggak ada views mereka nggak lanjutin kontennya. Itu mungkin mereka nggak sesuai dengan penderitaan mereka gitu. Jadi ya aku setuju banget sama Mas Henry ya. Dan ini mungkin relate sama teman-teman yang sekelas ya. Karena mereka masih ngelihat bahwa aku ingin mencari pekerjaan yang aku cintai.
Tapi sampai sekarang mereka nggak mencintai pekerjaan dan mereka malah membenci hari-hari mereka karena pekerjaan mereka itu gak sesuai passionnya. Itu keren banget. Nah, anyway, dari sisi menulis tadi, kemudian Mas Henry itu kan nyemplung ya dari non fiksi ya. Kemudian pernah ke fiksi juga. Sampai sekarang, kenapa baru tulis marketing nih Mas? Karena kan Mas Henry sendiri udah seperempat abad di dunia marketing. Iya. Tapi sekarang kenapa nih baru nulis ini marketing hidup? Belajar marketing, belajar hidup. Kenapa baru sekarang? Oke. Jadi ketika saya sudah mulai menghasilkan beberapa buku gitu ya, teman-teman di kantor waktu saya masih kerja itu sudah beberapa kali menanyakan, kamu kapan mau menulis buku yang ada hubungannya sama pekerjaanmu gitu. Ya kan, kamu pernah di riset pemasaran, pernah di marketing di corporate, di advertising lama banget, jadi berurusan dengan banyak brand, pernah di Facebook juga ya sekarang Meta gitu. Jadi sebenarnya cukup banyak harusnya pengalaman yang bisa dituangkan ke buku. Nah waktu itu saya enggan karena jawaban saya adalah saya nggak tahu mau nulis apa tentang marketing yang sifatnya itu menambah sesuatu gitu di hasanah ilmu marketing gitu. Karena buku marketing sudah banyak di luar sana dan bagus-bagus. Jadi saya selalu bilang ngapain gitu, ngapain saya menulis satu buku lagi yang sifatnya hanya pengulangan aja gitu dari apa yang sudah ada. Nah itu juga mungkin pola pikir marketing ya. Selalu udah berpikir, ini kalau nggak unik ngapain gitu kan, kalau nggak ada diferensiasi ngapain. Jadi itu mungkin udah built in gitu, mindset saya gitu. Makanya saya nulis buku-buku yang lain gitu, menulis tentang pemberdayaan remaja putri gitu ya di Alpha Girls Guide gitu. Saya nulis buku filosofi teras tentang filsafat Stoa. Saya nulis buku The Compass itu tentang etika dan pengambilan keputusan. Karena selain topik-topik itu saya sukai, saya merasa topik-topik itu cukup punya keunikan untuk di dunia buku Indonesia. Nah, akhirnya kenapa sekarang tahun 2024 saya akhirnya menulis dan menerbitkan buku marketing? Karena akhirnya saya ketemu angle-nya. Gitu, sudut pandangnya saya ketemu nih yang menurut saya bisa membantu dia lebih unik. Jadi akhir tahun lalu saya tiba-tiba dapat ilham daripada saya nulis buku marketing buat ditempatkan nanti di rak toko buku sebagai buku bisnis dan manajemen itu. Kenapa saya malah nggak bikin buku marketing yang diletakkan di rak pengembangan diri? Nah, itu kan udah ada keanehan kan? Iya, aneh-aneh. Gitu, yaitu saya merasa bahwa banyak konsep di ilmu marketing itu tidak hanya bisa diaplikasikan untuk brand atau produk atau bisnis, tetapi untuk diri kita nih, untuk kita masing-masing. Saya Henry, untuk kamu Bilal, siapapun semua pendengar sekelas itu bisa mempraktikkan ilmu marketing supaya hidup mereka lebih efektif dalam banyak hal. Nah, ketika saya ketemu angle itu, oke, baru saya mau menulis buku ini. Oke, dari judulnya udah bikin orang penasaran yang belajar marketing, belajar hidup. Terus ada nggak yang dari sisi, ini bukan spoiler atau spill, tapi dari sisi marketingnya ini, kenapa ada hubungannya sama kehidupan kita sehari-hari gitu? Dan ada nggak studi kasus dari Mas Henry sendiri, yang Mas Henry itu sebenarnya sedang melakukan marketing, tapi di hari-hari Mas Henry, secara pribadi? Oke. Jadi banyak banget konsep dari marketing yang bisa digunakan dalam hidup gitu. Kalau yang saya praktekkan sendiri ya, itu adalah konsep bagaimana reach gitu ya. Kalau dalam marketing ada istilah reach. Itu sangat penting supaya brand itu grow gitu. Jadi ini untuk para pendengar sekelas gitu ya, yang saya jelaskan versi sederhananya. Versi sederhana. Yaitu sebuah brand itu harus secara kontinu
itu komunikasinya itu menjangkau, reach sebanyak mungkin orang. Dan orang itu harus lebih banyak daripada jumlah customer-nya sendiri gitu. Ya, logika aja gitu. Kalau sebuah brand customer-nya 1.000 orang misalkan, ya kamu harus berbicara ke kalau bisa 1 juta orang gitu, sebisa kamu mampu. Kenapa? Karena dari orang-orang yang terjangkau itu nanti naturally mereka dari yang sekedar dengar aja, ada yang kan sebagian nanti tertarik. Nggak semuanya, nggak semuanya. Sebagian mulai tertarik, mulai mempertimbangkan. Dari sebagian yang tertarik dan mempertimbangkan itu, nanti sebagian lagi ya itu bisa dibujuk gitu ya, dipersuasi buat yuk beli sekarang gitu. Karena nggak semua orang yang tertarik mau beli sekarang mungkin. Jadi kan makanya bentuknya itu kita sebut marketing funnel gitu. Ini orang yang tahu aja sebanyak ini, yang tahu tapi kayaknya lucu nih brand ini itu sedikit gitu kan, dari yang mulai mempertimbangkan kayaknya gue mau beli sekarang deh, itu turun lagi gitu. Makanya bentuknya funnel. Nah kalau kita ganti ya funnel yang menuju sales ini ke di hidup kita, prinsipnya sama gitu. Bahwa semakin banyak kita berinteraksi dan ketemu orang, maka dari orang-orang yang kita berinteraksi itu sebagian gitu ya, ada yang mungkin mau mendukung kita, ya kan, membantu kita mencapai cita-cita kita atau mempunyai ilmu yang bisa diberikan gitu. Dan dari sebagian orang itu mungkin turun lagi ada yang betul-betul menjadi opportunity, baik opportunity ditawarin kerjaan, opportunity mungkin jadi pacar atau pasangan hidup, ya kan, jadi mitra, ya. Jadi logikanya seseorang yang punya kenalan 1 juta orang, oke 1 juta mungkin lebay, taruhlah 1.000 orang. Seseorang yang punya network 1.000 orang, itu akan punya peluang berhasil ya, dalam apa yang dilakukan, itu lebih besar daripada orang yang cuman kenal 10 orang gitu. Karena it's a number game gitu. Nah itu saya mempraktekannya bagaimana, nah ini memang pesan ini memang lebih cocok buat teman-teman dari sekelas tuh yang introvert kayak saya. Sama mas, ayolah. ini lebih untuk ngajarin diri sendiri. Karena kayaknya buat orang-orang ekstrovert nggak ada masalah gitu kan. Mereka naturally senang gitu kan. Ketemu teman baru, datang ke event gitu kan, berjejaring. Gitu. Tapi untuk orang-orang kayak saya tuh males banget dulu bilang. Males banget gitu. Nggak mau ketemu orang baru, nggak mau ketemu acara yang banyak orang gitu kan, kalau bisa saya di rumah aja gitu, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah ketika saya membuat buku ini gitu ya, atau merenungkan topik-topik ini, saya baru sadar, wah ini akan melimit melimit saya sendiri gitu. Jadi kalau tadi kamu tanya contohnya apa, saya melakukan ini, lah ini kita sekarang duduk di sini. Sosok saya yang 10 tahun yang lalu itu mungkin nggak mau gitu. Saya akan enggan sekali gitu ketemu orang baru, ketemu Bilal gitu kan, ketemu sekelas, enggak gitu. Saya mendingan di rumah aja. Karena nature saya menghindari itu. Tapi ketika saya menyadari, wah nggak bisa nih gitu. Jadi ada undangan dari Bilal gitu kan, belum kenal sebelumnya, hayolah gitu. Buat saya ini jejaring baru dan kita nggak pernah tahu nanti membuka opportunity baru gitu. Jadi itu sih, untuk keluar dari comfort zone itu adalah bentuk praktek konsep marketing buat hidup. Wah aku kena banget nih mas, karena soalnya per hari ini masih ngerasa bahwa kalau ada orang-orang baru segala macam aku kayak masih nggak pede atau masih ngerasa membawa nama introvert, padahal bukan itu kendalanya, aku masih membatasi diri sendiri. Tapi kalau yang kayak Mas Henry bilang tadi itu benar-benar relate juga sama teman-teman sekelas, karena sebelumnya kita juga ada podcast tentang introvert ya. Oh gitu. Itu mereka banyak yang curhat, wah aku kayak kalau ketemu 1 orang masih oke lah, tapi udah 3-4 orang apalagi nggak kenal kayak jadi hambatan terbesarnya. Dan ini pertanyaan menarik ya, pertanyaan baru yang bisa muncul dari penjelasan Mas Henry tadi. Gimana kemudian, karena Mas Henry udah menyadari itu limit Mas Henry untuk kayak ketemu orang baru, keluar dari batasan itu gimana? Kayak langkah awal Mas Henry kemudian bisa kayak ya udah aku terbuka sama orang baru, aku terbuka sama tantangan baru. Itu gimana? Nah ini nyambung sama pertanyaan sebelumnya tentang malas itu ya. Jadikan kata malas atau termotivasi itu irrelevant gitu buat saya. Kalau saya sih pandangannya gitu. Jadi
ketika saya harus mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu, kalau zaman dulu kan, aduh gua nggak mood atau gua mood gitu kan. Betul-betul mengandalkan mood gitu, males apa enggak. Saya coba mengubah sedikit gitu ya, tentunya belum sempurna, tapi starting point itu adalah ini bermanfaat atau enggak. Apakah hal ini beneficial, bermanfaat untuk saya? Bisa untuk well-being, kesejahteraan, apa itu finansial, apa itu karir, apa itu bisnis. Starting point itu dulu gitu. Soal mood apa enggak nanti aja dulu. Nah, kalau sudah dipertimbangkan masak-masak gitu ya, dan kayaknya ini the right thing to do deh. Ini hal yang baik buat dilakukan, ya lakukan gitu. Makanya konsep motivasi ini juga berlaku di olahraga sebenarnya gitu. Saya sekarang percaya bahwa kalau mau rutin olahraga itu jangan nunggu mood gitu. Kamu berolahragalah karena kamu sadar bahwa itu hal yang baik gitu. Kadang-kadang ada hari yang mood, kadang-kadang ada hari yang enggak. It doesn't matter, kamu lakukan. Nah, kembali ke pertanyaan awal kamu. Jadi awalnya saya keluar dari comfort zone gitu ya, mau keluar lebih banyak sosialisasi. Tetap enggan nggak? Tetap enggan. Sampai sekarang pun juga males. Itu loh poinnya. Gitu. Jadi kalau kamu bilang sekelas itu adalah kelompok orang-orang malas, itu nama yang bagus. Karena kuncinya bukan menghilangkan malesnya. Kamu tetap bisa menjadi kelompok orang malas yang bergerak, yang produktif, walaupun males. Ya. Jadi sampai sekarang ada undangan apa gitu, oh males gitu kan, aduh ini pasti banyak orang gitu kan. Tapi itu harus dilawan gitu. You know what? Lakuin aja deh, gitu. Karena ini bagus gitu. Nggak apa-apa kamu malas. Jadi malas itu di-embrace. Saya malah nggak percaya malas itu harus dilawan. Enggak, iya gue malas, tapi gue mau ngakuin so what gitu. Nah nanti over time, lama-lama toleransi kita itu bertambah kok. Bisa karena biasa itu kata-kata yang benar banget untuk banyak hal dalam hidup, gitu. Jadi kalau kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang anti ketemu banyak orang asing, fine. Tapi coba lakuin sekali, paksakan diri, lakukan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bukannya kamu berubah jadi orang ekstrovert, tapi kamu menjadi seorang introvert yang lebih adaptif. Wah menarik tuh, introvert gitu. yang lebih adaptif. Iya, kamu stay introvert, itu tetap nature kamu. Tapi sekarang kamu lebih fleksibel, kamu lebih bisa adaptasi, kamu nggak sekaku kanebo kering gitu, ya kan? Nah itu yang kamu mau kejar gitu. Nah waktunya kita Q&A bareng Mas Henry. Dan Q&A ini disponsori oleh Edutify, jadi bagi teman-teman yang mau belajar atau upgrade diri, kalian bisa langsung follow Instagramnya Edutify. Dan anyway, bagi teman-teman yang mau dapetin buku terbarunya, Belajar Marketing, Belajar Hidup dari Mas Henry Manampiring, khusus untuk follower sekelas ya Mas. Kalian bisa dapetin voucher diskon 10%. Tapi kalian harus pakai kode vouchernya hari kelas. Dan hanya di Shopee Harian Kompas. Jadi khusus teman-teman sekelas, periode ini berlaku sampai 31 Agustus 2024. Jadi kita kasih waktu sebulan ke depan untuk teman-teman bisa dapat diskon 10%. Lumayan nih Mas, 10%. Lumayan. Untuk aku, untuk anak-anak kosan di luar sana, untuk anak-anak sekelas yang susah dapat kerja, mau belajar marketing, mau upgrade diri, cocok banget nih. Bisa pakai voucher diskon ini. Aku ulangi ya, hari kelas. Oke, pertanyaan pertama Mas Henry. Ya. Dari followernya sekelas nih. Ini dari Rocky ya, Rocky Aldo. Dia nanya, saya introvert Mas, apakah saya cocok jadi orang marketing nih? Nah, gimana tuh Mas Henry? Ya ini pertanyaan yang sangat banyak gitu ya. Apakah untuk masuk dunia marketing itu perlu kepribadian tertentu gitu ya. Nah ini pertanyaan ini membawa saya ke kesalahpahaman yang cukup umum ya, yaitu orang mencampur adukan marketing dan sales. Sampai sekarang itu saya yakin banyak sekali yang nggak bisa bedain. Dan bukan cuman individu, bahkan organisasi atau perusahaan itu nggak tahu tuh bedanya bagaimana marketing sama sales gitu. Nah ini untuk sekelas bahasa gampangnya ya, marketing itu sifatnya membuat orang tertarik
Tertarik aja dulu kepada sebuah produk atau brand. Tertarik kan belum tentu beli, ya kan? Dia dimulai dari kenal dulu, oh ada brand ini, gitu ya. Kemudian dia terekspos dengan komunikasi gitu. Dia lihat harganya, dia lihat produk ini bisa didapat di mana gitu. Itu faktor-faktor yang membuat dia tertarik. Nah itu role-nya marketing. Nah sales itu meneruskan. Jadi dia menjemput orang-orang yang tadi yang sudah punya tertarik gitu ya, ada rasa image positif pada brandnya. Nah itu gimana ditangkap, langsung jadi transaksi atau penjualan. Itulah sales. Nah ini dua ini seringkali kabur, dicampur adukan. Padahal KPI-nya beda, cara kerjanya beda. Ya. Nah baru saya menjawab pertanyaan kamu introvert cocok atau enggak di marketing. Ya. Nah kalau menurut saya ya untuk sales itu memang butuh kepribadian tertentu menurut saya gitu ya. Apalagi kalau salesnya B2B atau salesnya itu harus ketemu orang gitu. Tentunya kamu harus nyaman ya berbicara dengan banyak orang, kamu harus mampu menerangkan, kamu harus gigih ya, gigih dalam pengertian menjual gitu. Dan itu menurut saya nggak semua orang punya. Saya nggak punya. Saya terus terang aja. Saya nggak merasa saya bisa menjadi seorang sales. Jadi orang marketing bisa, nanti kita lihat bedanya. Tapi sales nggak bisa. Nah ini kebetulan ada contoh yang lumayan gres nih, Bilal. Jadi saya baru 2 hari yang lalu saya ke acara itu loh, Gias ya, pameran mobil Oh, internasional ya. Gaikindo itu. Itu menarik sekali buat laboratorium melihat manusia karena tempat itu dibanjiri oleh orang sales mobil ya kan. Iya, oke. Itu kan banyak. Tapi saya melihat gitu, ada perbedaan-perbedaan gitu di antara para sales mobil ini gitu. Jadi kelihatan ada yang sales yang terlalu pasif gitu ya, nggak jemput bola gitu, nerangin tuh juga ya ala kadarnya kayak nggak semangat gitu. Gitu. Nanti saya ketemu sales lain tuh yang kelihatannya dia terlahir untuk itu gitu. Orang charming, dia hangat, dia banyak bertanya, Pak Bapak butuhnya apa gitu. Gitu ya, dia menawarkan solusi gitu. Dan dia kelihatan fluent sekali gitu, fasih sekali. Jadi saya merasa memang untuk sales itu lebih butuh karakter tertentu. Nah, good news-nya buat siapa tadi? Rocky Aldo. Iya. Kabar baiknya Rocky Aldo, marketing itu lebih inklusif menurut saya. Marketing itu lebih akomodatif. Kenapa? Karena marketing itu banyak subset atau fungsi-fungsi di dalamnya itu yang cocok untuk berbagai tipe orang. Sebagai contoh, ya udah kamu introvert, kamu misalkan lebih suka bekerja dengan angka. Kamu lebih suka bekerja dengan data. Ada nggak di marketing? Ada banget. Ya. Kalau saya bilang orang-orang otak kiri gitu. Di marketing itu ada fungsi yang membutuhkan itu. Riset pemasaran misalkan, perencanaan strategis gitu. Itu butuh orang yang bisa kerja sendiri dengan data, dengan angka, mengolah, itu bisa. Tapi kalau kamu orang otak kanan misalkan, di marketing ada juga tempatnya. Ya kan? Bagian event, bagian promosi, bagian advertising gitu, mungkin sosial media gitu, mungkin KOL bisa juga gitu. Jadi saya sangat yakin marketing itu terbuka untuk semua orang, tinggal memilih role atau function yang kamu paling nyaman. Gitu. Ya, aku setuju banget. Terutama dari sisi orang-orang yang masih bingung nih bedain marketing sama sales gitu. Dan ini mungkin dari juga nih sama pertanyaan kedua Mas Henry. Menurut Mas Henry, dari Verdi ya, menurut Mas Henry, tantangan dunia marketing di Indonesia dan dunia apa sih? Oke, saya coba tantangan yang global dulu. Oke. Ya. Jadi marketing ini mendapat tantangan tentang ROI, tentang return on investment. Dan sayangnya tantangan ini kemudian menyeret marketing ke dalam hal-hal yang sifatnya jangka pendek dan taktis. Nah ini saya jelasin dulu karena ini bahasanya agak teknis. Jadi maksudnya ROI itu apa sih? Sederhananya setiap apa yang kita lakukan di organisasi gitu ya, yang membutuhkan uang, itu
dituntut pertanggungjawabannya ini menghasilkan apa gitu, return on investment. Ya. Kalau sebuah tim marketing bilang, saya mau brand ambassador saya Raisa misalkan, ya. Raisa punya rate card dong, mahal gitu kan. Maka pertanyaan dari orang finance nanti, terus ini baliknya dapat apa ya, gitu, ya. Dan mereka nggak bisa tuh jawaban-jawaban, ya kan baliknya image-nya bagus gitu. Udah nggak zaman lah sekarang. Itu tuh benar-benar dituntut. Ya udah, terus dampaknya kepada bisnis kita apa, kepada revenue apa gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sangat valid. Sayangnya karena orang yang ngerti marketing terbatas atau yang ngerti tidak mampu mengedukasi, sehingga kemudian mereka terjebak, ya udah deh, mari kita melakukan marketing yang sifatnya lebih cepat menghasilkan duit. Gitu. Jadi, dan itu sebenarnya keseret ke area sales jadinya. Jadi marketingnya itu lebih, ya udah kita bikin promo diskon apa ya gitu. Ya, kita bikin hal-hal yang lebih cepat lah gitu. Kelihatan duitnya. Karena itu menyenangkan orang finance. Oh, jadi kalau saya keluar 100 juta di marketing, dalam 3 bulan lagi saya dapat 130 juta. Gitu. Padahal kalau kita pelajari ilmunya, itu banyak sekali yang disebut brand building, itu memang tetap mengembalikan, ada returnnya. Tapi dia perlu waktu jangka panjang. Gitu. Jadi nggak bisa pasang iklan atau bikin campaign sekarang, itu langsung 2 minggu lagi jadi sales gitu. Tetapi mungkin dia butuh waktu gitu, ada efek, dan itu sudah di-studi oleh peneliti gitu. Nah itu sayangnya belum banyak dipahami. Jadi akibatnya banyak perusahaan itu membuat inisiatif-inisiatif marketing yang sifatnya sangat taktis gitu. Dia bukan membangun brand, dia bukan membangun image yang jangka panjang, tetapi ya udahlah kita bikin TikTok apa ya gitu, kita bikin program apa yang cepat naikin sales, tetapi nanti dalam jangka panjang itu positioning brandnya menderita gitu ya, nggak jelas, brandnya kayak bunglon mungkin gitu, atau brandnya ya terlalu banyak main viral-viralan, KOL-KOLan gitu. Jadi itu tantangan secara global. Kalau untuk Indonesia spesifik sih, ini pengamatan saya ya, itu saya khawatirnya agak mirip sih sama yang tadi, cuman saya khawatirnya itu marketing itu direduksi menjadi promosi. Jadi marketing itu identik dengan beriklan, bikin konten, gitu loh. Bikin hal-hal yang viral-viralan itu dikira sudah marketing. Makanya kan sekarang banyak konten yang kalau ada pedagang yang lucu atau ada ide apa yang lucu dibilang S3 marketing. Itu saya kalau baca saya prihatin loh kalau nonton itu. Karena itu mungkin bercanda saya ngerti. Tapi bercanda ini kalau keseringan itu bisa dianggap sebagai kenyataan gitu. Ya. Jadi S3 marketing itu dianggap dengan video lucu, video viral gitu ya. Pedagang punya ide aneh-aneh gitu. Saya punya istilah, orang tuh terpesona dengan one night brand gitu. Itu plesetan dari one night stand gitu. One night brand. Jadi brand-brand yang melejit dalam semalam karena melakukan hal-hal viral. Dan mereka yang dipuji S3 marketing. Gitu. Saya bilang, kalau mau lihat S3 marketing, jangan lihat brand-brand yang meroket semalam ini gitu. S3 marketing itu adalah brand-brand yang mungkin kelihatannya boring, tetapi sudah teruji puluhan tahun sampai ratusan tahun, eksis. Kalau mau belajar S3 marketing, belajarlah ke brand-brand besar kayak mungkin teh botol, tolak angin, Indomie gitu ya, merek-merek lokal kita gitu, BCA. Itulah S3 marketing gitu. Brand-brand yang tidak naik cepat tapi hilang besoknya udah hilang. Benar. Nah itu datang karena kesalahpahaman marketing hanya direduksi bikin konten yang lucu-lucu. Padahal dalam marketing itu ada product development loh. Produk apa yang kita harus buat. Harus ada riset konsumen, mengerti konsumen, kebutuhannya apa gitu. Kemudian ada pricing, penetapan harga yang kompetitif seperti apa. Distribusinya bagaimana, ada 4P kan marketing, produk, price, promotion, sama place. Orang sering melihat marketing identik sama promotion. Nah itu saya pengen teman-teman di Indonesia itu
kalau mau naik level marketingnya itu harus ngerti marketing secara komprehensif, bukan hanya iklan-iklan lucu. Ya, tapi tadi penjelasan tentang 4P, positioning segala macam, reach itu mungkin orang ngeliatnya wah ribet banget nih belajar marketing, harus beli buku marketing. Dan menurut aku karena aku udah baca buku marketing ini menurut aku sesuatu yang rumit bisa dibikin simple dari tulisan Mas Henry. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar marketing tentang tadi itu bisa belajar dari sisi gampangnya ini gitu. Betul, Ya, perkenalannya dari sini dulu. Iya, kalau langsung belajar buku marketing langsung ribetnya itu mungkin kalian bakal melihat wah nggak banget deh marketing, mending bikin yang konten viral 1 hari 1 malam kayak tadi, itu udah marketing. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir dari Iqmal. Mas, aku udah jomblo 6 tahun nih, ilmu marketing apa yang cocok untuk aku biar bisa dapat pasangan? Wah, ini mungkin relate sama teman-teman sekelas ya. Langsung kalian screen recording nih bagian ini, silakan Mas Henry. Itulah salah satu bukti mengapa ilmu marketing itu berguna bukan hanya brand tapi juga manusia. Kita semua, kamu dan saya, kita tuh sebenarnya memarketkan sesuatu, ya kan? Apapun itu. Yeah. Orang di kantor mencoba memasarkan dirinya kepada si pemberi kerja, gitu kan? Berikanlah saya pekerjaan atau tolonglah naikkan jabatan saya gitu, karena saya layak, gitu. Begitu juga dalam mencari jodoh. Sebenarnya kan kita sedang menjual gitu, sedang memasarkan diri gitu kepada orang lain supaya menerima kita gitu kan, jadi pasangan. Jadi sebenarnya sama aja prinsipnya gitu marketingnya. Nah, dimulai dari mana? Ya kita pakai 4P aja gitu. Dan 4P-nya itu dimulai dari produk kamu sendiri gitu. Kalau kamu jomblo, solusi pertama tuh bukan, wah saya gencar mempromosikan diri atau kenal nama orang, tapi justru kenali diri sendiri dulu, gitu. Kamu tahu nggak sih diri kamu tuh sebagai manusia itu kebutuhan keinginannya apa dan apa yang kamu cari dari pasangan? Karena jangan-jangan ininya yang belum beres gitu, ya kan? Kamu ini nyari pasangan karena demi status, malu dibilang jomblo atau memang ini menjadikan kamu orang yang lebih baik gitu, ya. Itu satu misalkan. Kemudian promotion jelas ya, kayak tadi saya pakai konsep reach gitu. Kalau kamu temennya itu aja, lingkaran sosialnya itu aja, nggak pernah mau ketemu orang baru. Kecuali kamu mau dapat pacar dari yang itu aja, ya. Gimana kamu bisa dapat orang lain gitu, ya. Jadi place kan. Kalau di brand itu, kalau brand ini hanya dijual di warung terbatas, ya tentu dia kalah bersaing sama brand yang bisa ditemui di jaringan minimarket se-Indonesia gitu kan. Begitu juga dengan jodoh gitu. Kamu beredar atau enggak? Iya. Gitu. Jadi perbesar lingkaran sosial kamu gitu. Ambil hobi baru atau aktivitas baru yang bikin kamu ketemu banyak orang gitu. Itulah faktor P, place gitu ya. Oke. Kemudian variable price. Nah ini price. Wah, ada menarik nih. Kamu kemurahan atau kamu kemahalan? Dan price itu hubungannya pertama sebenarnya sama produk dulu. Gitu. Iklan yang baik, yang bagus tidak bisa mengkompensasi produk yang buruk. Itu saya percaya. Makanya kadang-kadang banyak kasus yang nggak apa-apa deh barangnya jelek, yang penting iklannya kita bikin bagus. Menurut saya itu nggak baik dan itu tidak sustainable gitu, karena pada akhirnya produk yang buruk akan ketahuan walaupun iklannya bagus gitu. Begitu juga dengan kita nyari jodoh sih, saya pikir kembali dulu ke diri kamu gitu. Kamu sudah, biaya produksi kamu bagus nggak, bahan baku kamu bagus nggak gitu, atau kamu ada kelemahan-kelemahan apa dalam diri kamu yang harusnya ditangani dulu gitu. Jadi always start from the product gitu, baru bicara teknik beriklan dalam tanda kutip. Nah itu mah area lain lagi lah, banyak itu bisa buku-buku lain tuh tentang teknik berbagai macam mempromosikan diri ada lagi. Tapi start dari itu aja dulu, produknya ya dari kamu sendiri. Karena aku juga ada baca bagian marketing dan sales dalam hubungan relasi. Tapi bagi yang penasaran, kalian baca di sini aja deh. Oke. Thank you banget Mas Henry udah
bersama Suara Berkelas sama sekelas dalam waktu sekitar 45-50 menitan atas waktu yang sangat sibuk ini. Sama-sama, terima kasih. Semoga Bill. bukunya semakin laris, buku marketing, dan aku Amin. rekomendasikan banget untuk teman-teman sekelas, untuk teman-teman yang masih Gen Z kayak aku untuk belajar marketing, tapi kalian juga bisa belajar kehidupan dari sini. Thank you banget, saya terus Mas Henry. Sama-sama, terima kasih Bilal, terima kasih See you. teman-teman sekelas.